Siapa yang? Baiklah, selamat siang. Siang. Di siang hari ini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu tentang sel. Tetapi ada baiknya jika saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Betrik Yolanda Sirli sebagai pemateri dan juga moderator. Baiklah, langsung saja. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga merupakan unit fungsional maupun unit struktural. Sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke sedang mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding-dinding tebal dan menamakannya dengan istilah kuleula, artinya sel. Komponen penyusun sel ada dua, yaitu komponen kimiawi dan juga organel sel. Kita masuk ke komponen kimiawi. Komponen kimiawi disusun oleh senyawa organik dan juga anorganik. Senyawa anorganik merupakan air dan mineral, sedangkan senyawa organik merupakan karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Bagian dari sel yaitu yang pertama itu ada membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Kita masuk ke bagian membran sel. Dapat kita lihat bagian luar sel itu tersusun atas protein intrinsik, glikoprotein, glikolipid, dan juga protein intrinsik. Dan juga ada bagian hidrolipid. Dalam sel atau sitoplasma terdiri atas dari protein intrinsik, ada ekor asam lemak, kepala bilayer atau fosfolid atau hidrolipid. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Nukleus itu terdiri atas pori-pori nukleus, nukleolus, nukleoplasma, kromatin, dan juga selaput inti. Yang berfungsi dari nukleus yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Yang kedua, mengandung informasi genetik atau DNA. Yang ketiga, memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA. Yang selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, dan juga memberi bentuk pada suatu sel. Selanjutnya kita akan masuk ke mitokondria. Mitokondria itu tersusun atas partikel ATP sintase, ruang antar membran, matriks, membran dalam, membran luar, DNA atau DNA mitokondria, kristal, ribosom, dan granula. Fungsi dari mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Selanjutnya kita masuk ke dalam retikulum endoplasma atau RE. RE terbagi atas dua, yaitu RE kasar dan juga RE halus. RE kasar berperan dalam sintesis protein, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis dan pengangkutan lemak. Selanjutnya kita masuk ke ribosom. Ribosom terbagi menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom merupakan subunit besar dan subunit kecil. Fungsinya itu tempat terjadinya sintesis protein. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai yang pertama itu membentuk dinding sel tumbuhan, yang kedua itu membentuk bahan membran plasma, yang ketiga itu membentuk lisosom, yang keempat itu adalah tempat sekresi senyawa-senyawa sekret,
kelompok karbohidrat, lipida, dan juga protein. Selanjutnya kita akan masuk ke lisosom. Lisosom itu berfungsi sebagai yang pertama itu mencerna makanan, yang kedua itu menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel, yang ketiga itu sebagai autofagi, yang keempat itu sebagai autolisis. Selanjutnya kita masuk ke kloroplasma. Kloroplasma banyak terdapat di sel-sel parenkim di mesofil daun. Seperti yang kita lihat, jika diamati, daun itu memiliki jaringan daun hasil pemotongan melipat. Jadi daunnya itu dipotong, baru di bagian daunnya itu kalau kita udah potong, kita tengok, itu ada seperti jaringan daun pemotong mengikat, lalu selanjutnya itu ada gambar sel daun, baru diamati lagi lebih dekat, itu ada kloroplasmanya. Kloroplasma itu terdiri atas tilakoid, grana, stroma, dan juga ruang tilakoid. Selanjutnya kita masuk ke kloroplasma. Kloroplasma itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Untuk gambar lebih dekat dapat dilihat di samping fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke sentrosom. Sentrosom itu tersusun atas sentriol yang seperti ini, dapat kita lihat. Lalu tersusun atas mikrotubulus yang warna kuning. Fungsinya itu berperan dalam proses pembelahan sel, yakni dalam pembentukan benang gelendong sebagai tempat bergantung atau bergeraknya kromosom. Selanjutnya kita akan masuk ke badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai oksidator, substrat, dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Dapat kita lihat struktur glikosom itu dapat dilihat dengan mikroskop, itu terdiri atas elektron, mitokondria, glikosisom, dan juga lipid. Selanjutnya kita masuk ke vakuola. Vakuola di sel tumbuhan dan juga di sel hewan itu dapat kita lihat bentuknya berbeda. Vakuola pada sel tumbuhan itu berfungsi sebagai osmoregulator, menyimpan cadangan makanan, metabolit sekunder, lalu berperan untuk penghancur bagian sel yang rusak atau tua. Sedangkan pada sel hewan, vakuola pada hewan itu berfungsi mengumpulkan sisa metabolisme dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya kita masuk ke mikrotubulus dan mikrofilamen. Dapat kita lihat mikrotubulus dan mikrofilamen tersusun atas plasma membran, endoplasmid retikulum, lalu ribosom, lalu ada mikrotubulus, ada mitokondria, lalu ada mikrofilamen and interstitial filament yang berfungsi sebagai sitoskeleton dan juga penggerak materi dalam sel. Selanjutnya kita masuk ke dinding sel. Fungsi dari dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, lalu membantu menjaga keseimbangan cairan atau regulasi osmosit, dan juga mencegah sel kehilangan air. Transportasi melalui membran sel. Dapat kita lihat transportasi aktifnya itu dapat kita lihat transportasi aktifnya melalui pompa ion. Lalu itu ada transportasi melalui membran. Lalu kita lihat ini ada selanjutnya osmosit. Yang di sebelah kiri itu ada gambar plasmosilis dan di sebelah kanan itu ada gambar osmosis pada eritrosit.
Plasmosilis itu ada 3, hipertonik, isotonik, dan hidrofotonik. Sedangkan pada osmos pada eritrosit itu juga ada 3, ada hidrotonic solution, ada isotonic solution, dan juga hypertonic solution. Sekian dari hasil materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Deva Sasnia Putri. Pertanyaan saya, mengapa inti sel dapat mengendalikan sel? Apakah sudah jelas? Sudah, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Deva, tapi terlebih dahulu terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa inti sel dapat mengendalikan sel? Karena inti sel itu mengandung materi genetik yang memberikan kode fungsi vital pada sel. Inti sel itu juga berfungsi sebagai pusat kendali sel. Apakah Saudari Deva dapat menerimanya? Bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Afrija Amelia. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika sel tidak memiliki dinding sel? Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan dari Afri. Apakah jelas? Apa yang terjadi jika sel tidak memiliki dinding sel? Apakah betul? Betul. Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dinding sel. Dinding sel adalah bagian pada struktur sel tumbuhan atau sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian di dalamnya dan memberi bentuk sel. Jadi, jika tidak adanya dinding sel pada sel tumbuhan, maka sel tumbuhan akan beragam seperti pada sel hewan. Baiklah, apakah Saudari Afrija dapat menerimanya? Bisa, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Celis Tigalinggi bertanya. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Apa artinya itu? Apakah boleh diulangi sekali lagi? Pertanyaan saya yaitu, sel merupakan kesatuan fungsional dan struktural makhluk hidup. Apakah artinya itu? Oh, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai kesatuan yang sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup, sedangkan sebagai kesatuan fungsional berarti bahwa sel melakukan suatu fungsi atau kegiatan proses hidup seperti respirasi, ekskresi, transportasi, reproduksi, ereksi, dan juga respon terhadap rangsangannya. Apakah Saudara Celis dapat menerimanya? Saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Asti Ananta ingin bertanya. Baiklah, saya persilakan kepada Asti Ananta. Mengapa RNA dan
fosfolipid dianggap sebagai cikal bakal kehidupan? Baiklah, saya akan menjawab mengapa RNA dan fosfolipid dianggap sebagai cikal bakal kehidupan. RNA itu dipercaya sebagai molekul pertama yang melakukan mereplikasikan diri atau menjadi template dan sintesis untai baru, sehingga memperlihatkan aktivitas kehidupan paling primitif dan distribusi informasi genetik yang pertama. RNA itu berasosiasi dengan fosfolipid yang membentuk struktur misel atau fosfolipid itu merupakan molekul amfifatik. Fosfolipid kemudian menjadi komponen dasar sistem membran, yaitu membran plasma pada prokariotik, eukariotik, dan juga organel sistem pada eukariotik. RNA yang diselubungi fosfolipid dapat merespirasikan diri dan bertranslasi membentuk protein-protein untuk menunjang aktivitas hidup dan evolusi sesudahnya. Apakah Saudari Asti sudah mengerti dan dapat menerima jawaban dari saya? Sudah. Baiklah, saya lanjutkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya Kristina Widya Manalu ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud dengan sel RNA dan sel DNA? Apakah pertanyaannya dapat diulang? Apa yang dimaksud dengan sel RNA dan sel DNA? Baiklah. Sel DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap organisme. Sedangkan sel RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekskresi. Apakah dapat diterima? Ya, saya bisa menerimanya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, saya mau bertanya. Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Justus. Perkenalkan, saya Yusuf Daily. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan badan Golgi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Badan Golgi adalah kantong-kantong kas yang keberadaannya bisa ditentukan dalam suatu sel eukariotik. Yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Andreas Herman. Saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah nukleus bisa hancur dan apa dampaknya? Boleh diulangi pertanyaannya? Apakah nukleus bisa hancur dan apa dampaknya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andreas. Nukleus itu bisa saja mengalami reproduksi atau perubahan bentuk dan perubahan integritas membrannya. Normalnya terjadi di sepanjang proses pembelahan sel. Penyebab rusaknya membran inti adalah banyak, bisa karena apostosis atau sel bunuh diri, dan lainnya.
Dampaknya adalah materi genetik yang ada dalam nukleus akan terlepas ke sitoplasma. Pilihannya bisa dikatakan ada dua, membran inti diperbaiki atau selnya mati. Dampak lengkap tentang pecahnya membran inti ini belum diketahui secara pasti dan masih perlu studi lebih lanjut. Baiklah, apakah saudara Andreas dapat menerimanya? Ya, saya dapat menerimanya. Baiklah, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, baiklah. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan juga perbuatan, saya mohon